Kali ini kita akan membahas mengenai benda hitam dan juga besaran fisika. Pernahkah kamu membayangkan sebuah objek yang mampu menyerap setiap cahaya yang mengenainya, bahkan tidak memantulkan cahaya sedikit pun? Itulah benda hitam. Tapi apa hubungannya dengan berbagai besaran fisika yang kita kenal? Benda hitam dan besaran fisika terkait, seperti radiasi benda hitam sangat penting dalam memahami berbagai fenomena alam dan juga teknologi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetisi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Malika Nada Nazera dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi benda hitam dan juga besaran terdapat beberapa subbab, yaitu gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, luminositas dan fluks, juga konsep jarak. Hari ini kita akan belajar soal dan juga latihan tentang benda hitam dan besaran dengan subbab materi, yaitu gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, luminositas dan fluks, juga konsep jarak. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Berdoa selesai. Energi di atas merupakan energi yang dibawa oleh setiap foton. Selanjutnya adalah radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah suatu benda yang akan menyerap semua energi yang datang padanya, dan setelah mencapai kesetimbangan thermal, benda tersebut akan meradiasikannya kembali ke seluruh energi yang diterima. Distribusi energi benda hitam bersuhu T dinyatakan dalam fungsi frekuensi BVT sama dengan 2HV pangkat 3 per C pangkat 2, 1 per E pangkat HV per KT pangkat min 1. Dan dalam fungsi panjang gelombang, B lambda T sama dengan 2HC 2 per lambda pangkat 5. Dan di mana lambda adalah panjang gelombang, T adalah suhu, 2 adalah konstanta numerik, H adalah konstanta Planck, dan C adalah kecepatan cahaya, juga K adalah konstanta Boltzmann, dan E adalah basis algoritma natural. Selanjutnya adalah hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann menyatakan energi persatuan waktu, persatuan luas yang dipancarkan oleh benda hitam yang memiliki temperatur T untuk semua panjang gelombang. F sama dengan sigma T4, di mana sigma adalah konstanta Stefan Boltzmann yang mempunyai besar 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt M pangkat min 2 K pangkat min 4. Selanjutnya ada hukum Wien. Hukum Wien ini menyatakan hubungan antara panjang gelombang puncak distribusi energi Planck dengan temperatur yang dinyatakan dengan persamaan lambda maksimal Cm sama dengan 0,28998 per TK. Luminositas dan fluks. Luminositas adalah energi yang dipancarkan persatuan waktu atau daya total yang dipancarkan oleh sebuah objek langit seperti bintang atau galaksi ke segala arah persatuan waktu. Bayangkan sebuah bohlam lampu, luminositasnya adalah total energi dari cahaya yang dipancarkan oleh bohlam itu. Tidak peduli seberapa jauh kita berada dari bohlam tersebut. Jika bintang kita dekati bentuknya seperti bola, maka persamaan luminositasnya dapat dituliskan sebagai L sama dengan 4pi R2 sigma T pangkat 2, di mana R-nya adalah radius dari bintang. Fluks adalah energi yang diterima oleh pengamat pada jarak D, persatuan waktu, persatuan luas yang dinyatakan oleh persamaan E sama dengan L per 4pi D pangkat 2.
Flux adalah daya yang diterima persatuan luas oleh seorang pengamat di suatu lokasi tertentu, dan jika luminositasnya adalah total energi yang dipancarkan bohlam, maka flux adalah seberapa banyak energi cahaya bohlam tersebut yang jatuh pada telapak tangan kita ketika kita berdiri pada jarak tertentu. Flux yang diterima oleh suatu permukaan dapat diserap dan dipantulkan. Perbandingan antara yang dipantulkan dengan energi yang diserap disebut juga dengan albedo. Selanjutnya adalah konsep jarak. Dalam fisika, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar, artinya hanya memiliki nilai besar dan tidak memperhitungkan arah. Jarak diukur dari posisi awal hingga posisi akhir benda tanpa memperhatikan arah gerak benda tersebut. Menentukan jarak objek yang ingin kita tinjau merupakan hal yang penting dalam astronomi, karena jarak dapat membantu kita mengungkapkan fisis dari objek yang akan kita tinjau. Dalam astronomi, ada beberapa satuan jarak yang biasa kita gunakan, yaitu satu astronomikal atau AU, yang didefinisikan sebagai jarak antara matahari bumi yang setara dengan 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Yang kedua ada 1 tahun cahaya LY yang didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya selama 1 tahun. Selanjutnya ada 1 parsec atau PC yang didefinisikan sebagai jarak sebuah objek yang memiliki paralaks 1. Untuk objek-objek yang dekat, jarak dapat ditentukan dengan paralaks trigonometri. Terdapat segitiga yang menyatukan antara bintang matahari dan bumi. Karena jarak yang jauh, maka hubungan antara jarak matahari bintang, jarak matahari bumi, dan juga sudut P dapat dinyatakan dengan P kira-kira sama dengan D sub matahari dibagi dengan D sub bintang. Jika satuan jarak matahari bumi dinyatakan dalam AU dan jarak bintang PC, serta sudut paralaks dinyatakan dalam detik busur, maka hubungan antara jarak dan sudut paralaks dapat dinyatakan dengan P dalam detik busur sama dengan 1/D dalam parsec. Nah, berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita bahas tadi, mari kita mengerjakan soal-soal latihan. Gerhana matahari cincin diamati di sebuah pegunungan di bumi. Kala itu, teramati 96% permukaan matahari ditutupi oleh bulan. Tentukan perbandingan jarak antara matahari dan bulan saat itu. Radius matahari adalah 6,96 kali 10 pangkat 8 meter. Radius bulan adalah 1,738 dikali 10 pangkat 6 meter. 0,04 sama dengan PI dikali jari-jari tampak matahari kuadrat dikurangi PI dikali jari-jari tampak bulan kuadrat dibagi dengan PI dikali jari-jari tampak matahari kuadrat sama dengan 1 dikurangi PI kali jari-jari tampak bulan kuadrat dibagi dengan PI dikali jari-jari tampak matahari kuadrat. Lalu kita dapat mengubah rasio luas tampak menjadi rasio jari-jari dan jarak juga. Maka 0,04 sama dengan 1 dikurangi rasio jari-jari bulan per jarak bulan ke bumi dikuadratkan dan dibagi dengan rasio jari-jari matahari per jarak matahari ke bumi. Lalu dikuadratkan. Lalu rasio jari-jari bulan per jarak bulan ke bumi dikuadratkan dibagi dengan rasio jarak matahari per jarak matahari ke bumi dikuadratkan sama dengan 1 dikurangi 0,04. Maka rasio jari-jari bulan per jarak bulan ke bumi dikuadratkan dibagi dengan rasio jari-jari matahari per jarak matahari ke bumi dikuadratkan sama dengan 0,96. Selanjutnya, rasio jari-jari bulan per jari-jari matahari dikuadratkan dikali dengan rasio jarak matahari ke bumi per jarak bulan ke bumi dikuadratkan sama dengan 0,96. Kita substitusikan nilai dan perhitungan akhir.
Rasio jarak matahari ke bumi per jarak bulan ke bumi dikuadratkan sama dengan 0,96 dikali dengan rasio jari-jari matahari. 6,96 dikali 10 pangkat 8 meter per jari-jari bulan, 1,738 kali 10 pangkat 6 meter dikuadratkan. Maka hasil akhirnya adalah rasio jarak matahari ke bumi per jarak bulan ke bumi atau desan per demun adalah 384,441. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah yang A. Sebuah bintang ganda gerhana memiliki temperatur yang sama, namun memiliki radius yang berbeda. Suatu hari, bintang dengan radius terkecil menutup bintang dengan temperatur yang besar, yang menyebabkan terjadinya penurunan cahaya sebesar 60% dibanding dengan saat radius besar menutupi bintang radius kecil. Tentukan perbandingan radius kecil dan radius besar. Persamaan awal yaitu 0,6 sama dengan luminous flux dibagi dengan luas permukaan bola atau 4πd kuadrat per luminous flux cahaya besar 4πd kuadrat sama dengan luminous flux dibagi dengan luminous flux cahaya besar sama dengan 4πr kuadrat dikurangi πr kuadrat ditambah 4πr kuadrat dibagi 4πr kuadrat sama dengan 4r kuadrat dikurang r kuadrat ditambah 4r kuadrat per 4r kuadrat sama dengan 4r kuadrat min 3r kuadrat per 4r kuadrat sama dengan 1 dikurangi 3r kuadrat dibagi 4r kuadrat. 3r kuadrat per 4r kuadrat sama dengan 1 min 0,6. 3r kuadrat per 4r kuadrat sama dengan 0,4. Maka r kuadrat per r besar kuadrat sama dengan 8 per 15. R per r besar sama dengan 0,73. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Pada tanggal 2 Agustus, bintang ganda teramati separasi sudutnya 2 atau sudut terkecil. Dan pada tanggal 11 September teramati 11 derajat atau sudut terbesar. Tentukan eksentrisitas bintang ganda tersebut. Persamaan tersebut yaitu persamaan eksentrisitas, yaitu eksentrisitas atau E sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum ditambah nilai minimum sama dengan 11 detik busur dikurangi 2 detik busur dibagi dengan 11 detik busur ditambah dengan 2 detik busur sama dengan 0,692. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Gerhana matahari total terjadi ketika ukuran sudut atau angular size bulan buatan dari Mars sama persis dengan ukuran sudut matahari dari Mars. Syarat ini dinyatakan dengan perbandingan luas bayangan yang harus sama dengan 1. Syarat luas sudut sama dengan sudut bulan per sudut matahari sama dengan 1. Lalu masukkan kedua rumus ukuran sudut ke dalam syarat gerhana, yaitu 2R mun per D mun 2R san per D san sama dengan 1. Angka 2 pada pembilang dan penyebut saling menghilangkan sehingga menyisakan R mun per D mun sama dengan R san per D san. Diketahui bahwa jari-jari bulan buatan R mun adalah 1/2 dari jari-jari bulan bumi R mun. Substitusikan 1/2 ke persamaan sehingga kita balik persamaannya untuk mengisolasi D mun sehingga menghasilkan D mun sama dengan 1/2 R mun per R san X D san atau dikali D san. Hasil perhitungannya kita ketemui adalah D san sama dengan 2,839 dikali 10 pangkat 8 meter. Ini berarti jarak bulan buatan dari Mars harus sekitar 2,839 kali 10 pangkat 8 atau 283,900 km agar dapat menghasilkan gerhana matahari total.
Maka jawaban yang benar adalah yang B. Sirius terlihat sangat terang di langit-langit malam dibandingkan dengan bintang-bintang lainnya. Hal ini disebabkan karena bintang terlihat terang karena fluks yang diterima di bumi besar. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Jendela pengamatan astronomi beragam. Ada gelombang elektromagnetik, partikel, dan juga gelombang gravitasi. Sampai saat ini, gelombang elektromagnetik lebih banyak pengembangannya dibandingkan jendela lainnya. Dari pilihan di bawah ini, manakah pilihan jendela elektromagnetik yang dari paling kecil hingga yang paling besar energinya? Urutan yang tepat adalah radio, inframerah, visual, ultraviolet, sinar X, dan gamma. Maka jawaban yang paling benar adalah yang A. Berikut ini adalah pernyataan yang tidak tepat mengenai gelombang elektromagnetik. Terdapat 5 pernyataan, yaitu pernyataan A, B, C, D, dan E. Pernyataan A yaitu energi gelombang elektromagnetik mempunyai nilai yang sama walaupun panjang gelombangnya berbeda-beda. Jawaban ini adalah salah. Ingat persamaan energi foton, yaitu E sama dengan HV sama dengan H C per lambda. Dari persamaan, terlihat bahwa adanya ketergantungan antara panjang gelombang. Yang artinya jika panjang gelombang berbeda, maka energinya juga akan berbeda. Pernyataan yang B, yaitu panjang gelombang radio paling panjang di antara panjang gelombang elektromagnetik yang lain. Jawaban ini adalah benar. Yang C, panjang gelombang ultraviolet lebih panjang dibandingkan dengan panjang gelombang sinar X. Maka jawaban ini adalah benar. Dan D, hanya menunjang gelombang radio. Sebagian infrared dan visual dapat diamati di permukaan bumi. Jawaban ini adalah benar. Dan yang E, panjang gelombang visual lebih pendek dibandingkan dengan panjang gelombang inframerah. Jawaban ini adalah benar. Maka jawaban atau pernyataan yang tidak tepat yaitu pernyataan yang A. Informasi di astronomi diperoleh dengan cara mendeteksi kurir informasi di astronomi. Berikut ini adalah kurir informasi dalam astronomi, kecuali kurir informasi atau pembawa informasi astronomi dapat berupa foton atau gelombang elektromagnetik. Partikel baik itu neutrino atau partikel-partikel yang berenergi tinggi serta gelombang gravitasi dari pilihan kuasar bukan merupakan kurir, namun objek yang hendak diteliti. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Seorang astronom mengamati bintang yaitu Sirius dan Aldebaran dengan cara spektroskopi. Dari pengamatan tersebut, didapat panjang gelombang puncak Sirius dan Aldebaran berturut-turut adalah 291,5 nm dan 741 nm. Dari pengamatan tersebut, maka pernyataan yang benar mengenai bintang Sirius dan Aldebaran adalah untuk jawaban yang A, Aldebaran lebih baik jika diamati pada filter biru. Jawabannya salah, karena temperatur Aldebaran yang rendah, maka dari distribusi Planck akan didapatkan puncak yang distribusinya cenderung lebih panjang, gelombang yang panjang. Sedangkan pada filter biru, maka distribusi energi akan dipotong untuk panjang gelombang yang pendek, sehingga tidak akan memberikan informasi yang sebenarnya keadaan bintang Aldebaran. Untuk jawaban yang B, puncak kurva distribusi Planck untuk bintang Sirius lebih tinggi dibandingkan dengan kurva distribusi Planck untuk bintang Aldebaran. Maka jawabannya benar, karena memiliki temperatur yang tinggi, maka puncak distribusi Planck Sirius akan lebih tinggi dibandingkan dengan Aldebaran. Yang C, puncak kurva distribusi Planck untuk bintang Sirius akan berada pada panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan dengan bintang Aldebaran. Maka jawabannya adalah salah. Karena
Agar lebih mudah menjelaskan, ingat persamaan wane atau puncak panjang. Gelombang akan berbanding terbalik dengan temperaturnya. Jawaban yang D, Sirius lebih baik jika diamati pada filter merah. Jawabannya salah. Lihat pada poin A, kalian bisa membayangkan? Untuk jawaban yang E, walaupun temperatur efektif kedua bintang berbeda, namun luminositas kedua bintang akan sama. Maka jawabannya salah. Walaupun ada kemungkinan, karena belum diketahui radiusnya, namun mendekati tidak, karena ketergantungan pada temperatur sangat besar, yaitu pangkat 4. Pilihlah pernyataan berikut yang benar. Terdapat 5 pernyataan, yaitu A, B, C, D, dan E. Untuk yang A, surface brightness merupakan satuan untuk menyatakan tingkat kecerlangan bintang. Jawabannya adalah salah, karena bintang dianggap sumber titik. Surface brightness merupakan ukuran untuk benda yang diamati yang memiliki permukaan seperti galaksi, bulan, dan juga matahari. Jawaban yang B, untuk benda-benda seperti galaksi, bulan, dan nebula, kecerlangannya dinyatakan dengan satuan flux, suatu permukaan sumber per steradian. Jawabannya adalah benar. Satuan untuk menyatakan surface brightness adalah flux suatu permukaan sumber per steradian. C, untuk benda-benda seperti bintang, bulan, dan nebula, kecerlangannya dinyatakan dengan satuan flux suatu permukaan sumber per steradian. Salah, karena bintang merupakan sumber titik. Selanjutnya adalah D. Tingkat kecerlangan bintang dan nebula dapat dinyatakan dengan magnitudo semu. Jawabannya adalah salah. Dan yang terakhir, tingkat kecerlangan bintang dan nebula dapat dinyatakan dengan surface brightness. Jawabannya adalah salah. Konsep benda hitam yang secara ideal menyerap semua radiasi memiliki banyak aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari pakaian gelap yang membuat kita lebih hangat karena menyerap panas matahari, hingga panel surya yang memanfaatkan penyerapan energi maksimal untuk menghasilkan listrik, dan bahkan pada prinsip kerja termos yang memantulkan panas. Besaran penting yang terkait adalah suhu, yang menentukan intensitas dan panjang gelombang radiasi yang dipancarkan. Misalnya, semakin panas benda, semakin banyak energi yang dipancarkan dan warnanya cenderung lebih biru, serta emisivitas yang menunjukkan seberapa baik suatu benda memancarkan radiasi dibandingkan benda hitam sempurna. Wah, berdasarkan materi tentang benda hitam dan besaran yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu gelombang elektromagnetik, radiasi benda hitam, luminositas dan flux, juga konsep jarak. Mereka dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pakaian gelap yang menyerap panas matahari membuat kita hangat, juga termos dengan lapisan perak mengkilap yang memantulkan panas agar minuman kita tetap bersuhu stabil. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah kan? Asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.